siap membantu kita dalam bentuk mesin, saudara-saudara. Kenapa saya katakan mesin? Ini dalam bentuk CSR. CSR itu tidak bisa diuangkan. Kalau diuangkan CSR ini, kita dipidanakan. Kita berhadapan dengan hukum. Karena yang namanya CSR itu tidak berbentuk uang, tapi berbentuk barang, yaitu mesin, sesuai dengan harapan kita semua-semua. Bukan begitu, saudara-saudara? Jadi saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa tahapan pertama yang akan diberikan kepada kita itu kalau tidak salah. Bagaimana Pak Kapolsek? Berapa unit Pak Kapolsek? 50. Nah, itu saksinya. Beliau mewakili institusi kepolisian. Jadi saya mewakili pemerintahan. Jadi tahap pertama diberikan kepada kita itu sekitar 50 buah atau 50 mesin, saudara-saudara. Jadi 50 mesin. Kita di sini kurang lebih sekitar hampir 182. Jadi ini tidak mudah untuk memberikan pemahaman kepada kita. Nanti yang mendapatkan duluan, yang belum mendapatkan jangan buat onar. Yang belum mendapatkan jangan buat gaduh. Karena perjuangan ini tidak mudah. Saya ini habis nih suaraku. Berbicara begini bukan hanya di luar forum, tapi di dalam forum pun juga seperti itu. Itu saksinya Pak Kapolsek. Di dalam ruangan ketua DPR pun saya berbicara seperti ini. Itu Pak Kapolsek, untung beliau datang sebagai saksi bahwa saya bekerja untuk kita semua. Bayangkan saudara-saudara, saya begini bukan untuk apa-apa, tapi untuk kita semua. Kita yang memanggil saya untuk bagaimana mewakili kita semua. Saya pastikan bahwa tidak cukup 1 bulan. Tidak cukup 1 bulan kita mendapatkan titik terang. Jadi paling lama pembagian tahap pertama itu setelah tanggal 18 kemarin. Berarti kurang lebih sekitar tanggal 18 bulan 3 mungkin datang sudah barang itu, saudara-saudara. Jadi 1 bulan dari tanggal 18 kemarin. Artinya tanggal 18 bulan 3 kita sudah terima 50 unit. Jadi perlu kita dengar ini baik-baik karena ini penting, saudara-saudara. Kalau sudah ACC, sudah oke, nanti saya mungkin tidak di sini. Saya ada di Sidrap karena kebetulan istri saya itu maju di sana. Saya masih di sini karena untuk kita semua, saudara-saudara. Hari ini kalau tidak salah istri saya juga kumpul-kumpul di rumah. Mana itu ada. Coba balikin. Saya ini. Jadi hari ini orang juga seperti ini di rumah pribadi. Mana nyampe situ? Supaya kita lihat bagaimana saya seriusnya menangani kita. Halo. Coba kasih besar ini. Klik gambarnya. Besarin. Ini layarnya besarin. Klik gambarnya. Mati. Belum itu masih ya. Ini dianya. Saya kasih tahu Ki, karena ada ya, itu dia, ada udang yang diberikan kepada saya. Itu sumbangsi dari teman-teman. Terima kasih banyak semua. Nah, mudah-mudahan Allah yang balas semua kebaikan saya itu. Halo. Jadi orang juga berkumpul di rumah saya di Sidrap. Ini tim saya juga. Jadi coba kita lihat. Seharusnya saya ada di sana mendampingi istri saya. Kenapa saya sampaikan kepada kita semua? Itu bukti bahwa saya serius. Nah, tadi. Bahwa saya serius, saudara-saudara. Saya tidak akan tinggalkan kita sebelum jelas bahwa mereka betul-betul memberikan kita 50 unit. Jadi masih ada kurang lebih sekitar 182 atau kurang lebih sekitar 170 atau 182 yang akan menerima. Karena 50 yang menerima, jadi masih ada lebih 100 yang belum menerima. Saya berharap sabar semua. Jadi komitmen kita harus sepakat, saudara-saudara. Jadi ini penting sekali. Supaya saya tidak ulangi lagi. Ini tidak terlalu cari. Jika saya minum dulu, Bos. Kalau air kot nih. Kecil botolnya. Pak Padelan jalan betul. Ini Bos. Tapi Bos. Oke. Saya minum dulu, Bos ya. Silakan, Bos. Sabar ya, yang di belakang nanti dulu ya. Bos dulu minum. Delan. Sini masuk nih. Dengar juga itu besar suaranya. Saya titip. Itu sepit yang di luar sana, itu punya abang saya. Namanya Ajumar. Ajumar itu yang sekolahkan saya.
Jadi beliau sementara membangun rumah di pantai. Jadi sengaja saya itu tolong itu sepit. Ada 2 sepitnya beliau. Bahkan beliau bilang sama saya, kalau mau demo Cuk, pakai sepit saya. Tapi alhamdulillah tidak ada di demo. Ya itu yang ada di seberang itu dekat rumah Pak Sakar. Nah itu bos. Jadi itu Haji Umar sama saya itu seperti saudara. Jadi beliau juga salah satu orang yang menyekolahkan saya di Makassar. Jadi saudara-saudara, saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa ini 50 unit bukan yang terakhir kita diberikan, bertahap. Jadi sabar Ki menunggu yang berikutnya. 50 unit ini tidak mudah memperjuangkan saudara-saudara. Kita mau paksa sekali bayar, mereka sekalian bayar ke kita, tidak mungkin katanya. Karena ini berbentuk CSR. CSR itu usahanya mereka di Tabang, di Kecamatan Tabang, di Kutai Kartanegara. Jadi CSR ini dibagi bukan hanya untuk Manggar, tapi juga untuk Tabang. Itu setiap tahun. Cuma nanti saya ingin perjelas ketika sudah deal. Artinya perjelas kapan, berapa bulan berikutnya, berapa bulan lagi bantuan yang selanjutnya seperti itu. Jadi nanti 50 unit juga yang bagi itu bukan saya. Jadi bukan urusanku lagi membagi saudara-saudara. Urusanku itu di atas. Karena di antara kita ada korlapnya, di antara kita ada koordinatornya. Koordinator yang kemarin itu. Jadi mereka yang membagi. Jadi tolong dipahami, bukan saya lagi saudara-saudara. Saya bekerja juga punya sistem. Tidak mungkin saya langsung lagi kasih satu-satu 50 itu. Tidak mungkin. Karena ada koordinatornya. Jadi kita bekerja pakai sistem. Jadi nanti koordinator per wilayah itu yang membagikan 10. Jadi seperti itu. Yang kedua saya ingin sampaikan bahwa insya Allah akan terrealisasi semua. Tapi kita sekali lagi harus berkomitmen bahwa apabila ini yang paling penting. Ini yang paling penting saudara. Sambil. Udah kah? Ya, lanjut. Ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting. Apabila kita dikasih 50 unit. Wah. Magai. Beritahu dulu. Lanjut aja. Ini ambil kata yang apa? Selesai. Apabila coba kita dengar baik-baik ya. Saya sudah ulangi terus ini. Apabila kita dikasih 50, lantas 132 tidak diberikan, maka kita harus berjanji, saudara-saudara. Kita harus sepakat untuk tetap bergerak ke sana. Sepakat? Termasuk yang sudah memberi atau mendapatkan 50 itu. Sepakat membantu teman-temannya. Sepakat. Ada yang tidak teriak, Bos. Sepakat apabila kita bergerak. Sepakat. Kenapa saya suruh Ki dekat-dekat? Supaya saya tidak teriak-teriak kok dong. Kenapa saya suruh Ki dekat-dekat? Supaya saya tidak 2 kali bicara. Karena ini keluar tenggorokan nanti. Kita yang terima mesin, saya yang masuk rumah sakit. Jadi begini, apabila kita dapat 50, teman-teman yang sudah dapat 50 unit itu, ketika temannya 132 ini belum dapat, maka yang 50 harus sepakat untuk membantu temannya yang belum dapat. Apabila kita bergerak, setuju? Sekali lagi, setuju? Oke, jadi tolong dicatat baik-baik yang 50 orang yang menerima ini. Karena ini jangka pendek, saudara-saudara. Mesin ini jangka pendek, ada jangka panjangnya. Jadi ada jangka panjangnya. Selama beroperasi mereka di luar sana, maka setiap bulan kemungkinan ada pemasukan kita. Amin. Apa itu pemasukan kita? Insya Allah itu yang antar jemput karyawan. Mudah-mudahan kita perjuangkan untuk kembali ke sini. Betul. Kenapa? Coba kita bebas. Ini penting juga, saudara-saudara. Iya, betul. Ini penting juga supaya tidak salah paham. Sekarang ini untuk sementara dipindahkan ke Kampung Baru. Kenapa kita pindahkan ke sini?
agar nanti ini untuk jangka panjangnya untuk 182 nelayan. Kita jadikan sebuah koperasi. Pemasukan itu setiap bulan bukan dimiliki oleh satu orang. Jadi nanti kita hadirkan kapal yang netral. Bukan kapalnya Tanjung Kelor, bukan kapalnya Tanjung Kelapa, bukan juga kapalnya Gang Teri. Tapi ada satu kapal yang tidak atau bukan milik siapa-siapa. Ini gunanya satu kapal untuk apa? Untuk antar jemput karyawan itu. Uang yang masuk ke sini, untuk antar jemput itu selewat dulu itu ibu-ibu. Nah, Wah, lambat dah talonnya. Coba, talonnya nih, Bang. itu stasiun makanya waktunya. Aduh. Dapur aja. Lewat lagi kelannya. Iya. Ini apa nih? Terkontak, Pak. Langsung. Jalan ya. Jalan yang secara langsung ke situ aja. Anu gelap. Kelihatan jerawat ya? Malam darurat. Iya. Makan aja, ada saya. Halo. Semakin dobol. Halo. Kurang lagi. Satu dua. Pilih satu atau pilih dua? Satu dua. Di dua. Halo. Jadi kita sementara ini berbicara tentang Gunung Bayam dulu. Karena nanti Gunung Bayam, setelah Gunung Bayam, saya berbicara tentang yang lain, saudara-saudara. Jadi ini baru babak pertama. Babak kedua nanti saya sampaikan juga. Ya? Sepakat sudah? Iya, sudah. Jadi begini, apa tadi itu sampai di mana, Mi? Sampai di 50. Hah? Kampung Baru. Sudahkah? Jadi selama ini untuk sementara yang antar jemput mereka itu dari Kampung Baru. Jadi Kampung Baru. Kenapa kemarin pindah di Kampung Baru? Kita menghindari polemik. Artinya selama urusan ini belum selesai, maka kita berharap tidak ada aktivitas di sini. Jadi jangan salah paham. Jangan salah paham kepada siapapun. Justru saya berharap kepada kita semua, ayo kita perkuat persaudaraan kita. Kita satu atap, kita satu payung, tapi kita berbeda-beda. Maka saya berharap sama kita, nanti setelah urusan ini selesai, yang mau bergabung dengan saya, silakan datang ke saya. Karena saya tidak cari ki itu. Saya tidak data ki satu-satu. Saya tidak mendata Anda satu-satu. Tapi kalau mau bergabung dengan saya, silakan datang kepada saya, setor nama. Karena walaupun dua orang yang bergabung dengan saya, maka dua orang ini yang saya bawa ke arah kesejahteraan. Untuk apa banyak kalau tidak bisa diatur? Lebih baik sedikit kalau mau mendengar. Jadi nanti setelah urusan ini selesai, maka saya berdirikan sebuah organisasi yang pernah saya bilang di rumahnya Pak Darwis. Jadi saya tidak mendata kalian, tapi kalian yang harus datang ke sini. Karena kenapa? Organisasi ini membawa kalian agar semua aman. Aman ke laut, aman di darat, aman di laut, aman moral, aman jiwa kita, saudara-saudara. Itu yang saya bawa kita. Tanpa mengenal apapun agamanya, apapun sukunya. Di organisasi ini semua sama, Pancasila. Berbeda agama, berbeda suku, tapi tetap satu. Jadi, siapa itu? Saipul kah? Woi, ada juga Pak Saipul. Jadi nanti kita hadirkan, kita lahirkan perahu, kapal. Selama kapal itu belum ada yang independen, yang netral, maka kita belum bisa mengantar karyawan ke sana. Gunanya untuk apa ini kapal? Nanti kita cari kapal saudara-saudara yang kira-kira sekitar harga-harga 50 jutaan. Nanti kita cari. Itu gunanya untuk antar. Nanti ada yang jaga kapal itu.
Nanti kita kasih gaji, saya kasih gaji nanti. Minimal 2 juta itu gajinya. Dia yang jaga itu kapal, dia juga yang antar bolak-balik karyawan itu. Nanti uangnya, hasilnya, contoh begini. Kalau pemasukan kita antara 10 juta atau 15 juta per bulan, kasih gaji 2 juta. Kasih keluar harga solar 1 juta. Jadi masih ada 12 juta. 12 juta ini yang kita kumpul saudara-saudara. Jadi di antara kalian, kalau ada yang patah kipasnya, patah hasnya, rusak mesinnya, silakan ambil di sini. Ini koperasi Anda semua, milik kalian semua. Tapi dalam bentuk pinjaman. Minimal 2,5 juta atau 3 juta. Boleh ambil lagi yang kedua kalinya, tapi bayar dulu yang pertama. Sambil kita kumpul saudara-saudara. Siapa tahu terkumpul 200 juta, 300 juta, baru kita putihkan kembali. Artinya apa? Langsung dibagi rata. Kalau 12 juta dibagi 118, mereka bukan orang kecil. Karena kalau orang kecil yang bantu kita, tidak sampai di sini pembahasan kita, saudara-saudara. Tidak sampai di sini titik terang ini. Jadi tidak usah saya kasih tahu. Yang jelas tidak ada juga gunanya saya kasih tahu Ki. Nanti kita bilangin ke borol lah, pembualan lah. Yang jelas intinya itu kita akan dapat 50 unit tahap pertama. Kurang lebih antara sekitar tanggal 18 paling lama. 1 bulan setelah tanggal 18 kemarin. Sekarang udah tanggal berapa? 21 ya. Nah, jadi begitu. Jadi nanti yang belum dapat, sekali lagi, yang belum dapat, insya Allah akan dapat. Kalau terlalu lama tidak ada berita, sementara 50 teman-teman sudah dapat, kita rapat kembali, satukan aksi untuk bagaimana mencari tahu, agar kita semua dapat, saudara-saudara. Sepakat ya? Jadi termasuk yang menerima nanti 50 orang itu, sepakat membantu kawan-kawannya yang belum menerima, sepakat? Oke, jadi jangan sampai sudah dapat nih itu mesin, enggak mau tahu sudah. Setiap ada pertemuan enggak mau datang sudah. Termasuk nanti yang belum datang, belum dapat, ketika ada pertemuan silakan datang terus. Jadi pertemuan-pertemuan itu bukan hanya sekedar mesin aja yang mau dibahas, tapi bagaimana kita berbicara salah satunya tentang hal-hal yang lain lah. Gantian kita. Jadi begitu saudara. Jadi sama sekali sistem ini saya buka terang benderang. Jadi tidak ada lagi kecurigaan. Tidak ada lagi dusta di antara kita. Saya rela tidak dapat apa-apa. Bahkan saya rela mengeluarkan apa namanya? Ya, onde-onde. Saya rela mengeluarkan isi dompet saya demi kalian. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini perintah dari Kapolres, ini perintah dari Pak Wakil Wali Kota Balikpapan. Wakil Wali Kota Balikpapan hari ini ada di Jakarta, saudara-saudara. Kemarin dulu dia telepon saya bahwa ingin bersilaturahmi lagi ke Balikpapan Timur. Jadi ini beliau titip pesan bahwa beliau lagi akan datang ke Balikpapan Timur. Kalau tidak salah mungkin malam Minggu. Malam Minggu atau malam apa nanti kita kabari lah. Bagi yang mau duduk-duduk, ayo nih duduk-duduk lagi. Nah, jadi enak yang seperti ini. Cuma kalau bisa kalau pertemuan begini kalian makan dulu di rumah masing-masing. Jangan juga bilang ada nasi kotak di sana. Makan dulu. Ya. Atau kalau ada lebihnya kita bawa untuk saya kurang biar saya belum makan juga. Jadi begitu saudara-saudara ya. Jadi sepakat ya. Kita saling melengkapi, saling membantu bahwa di dalam organisasi ini, di dalam komunitas Bogor ini senang bersama, susah bersama. Karena 50 unit yang datang tidak bisa dibagi-bagi. Seandainya 50 unit itu bisa dibagi 4 satu musim, bisa digergaji, kita gergaji. Tapi persoalannya tidak bisa, saudara-saudara. Jadi itu urusan kalian sudah. Nanti kalau ada yang mengatakan, kenapa bukan uang saja? Maaf ya, kenapa bukan uang saja? Itu urusan kalian sudah. Kalian mau jual mau apa terserah. Yang jelas kita berikan itu dengan cara prosedur. Kita berikan itu, mereka memberikan dengan aturan-aturan, dengan prosedur yang ada. Karena ini berbentuk CSR. CSR itu sama dengan kalau manusia zakatnya, zakat harta, bisa zakatnya perusahaan, kurang lebih seperti itulah penjelasannya. Itu tidak bisa dalam bentuk finansial, tidak bisa dalam bentuk rupiah,
tidak bisa dalam bentuk uang. Itu bisanya dalam bentuk barang sesuai keinginan kita, yaitu mesin, saudara-saudara. Yang penting bukan mesin ketinting Cina kasih Ki. Mesin ketinting kelewatan itu. Jadi ada yang mengatakan kepada saya, jadi bagaimana Pak Ancu, kita ini yang belum dapat. Bagaimana Pak Ancu kita? Jadi sabar saudara-saudara, sabar. Makanya itu saya kumpulkan Ki lagi di sini supaya kita banyak-banyak belajar sabar. Jadi kalau sudah berapa bulan tidak ada kejelasan, sama-sama lagi kita bergerak ke atas sana. Kenapa? Kenapa ini dalam bentuk CSR bukan ganti rugi? Kenapa bukan ganti rugi? Kenapa bukan ganti rugi yang diberikan kepada kita? Agar kedua belah pihak itu semua sama-sama baik. Artinya apa? Kita minta ganti rugi, kita dikasih, sudah ada hitam di atas putih. Ketika mereka mengobok-obok kampung kita, ketika mereka semau-maunya, kita tidak bisa berontak. Kenapa? Karena kita sudah diganti rugi. Tapi kalau kita dibantu melalui CSR, kalau ternyata besok-besok dia mengganggu kita, kita bisa komplain lagi saudara-saudara. Tapi mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Itu harapan kita. Karena kenapa? Sekali lagi saya sampaikan bahwa pedogol itu diperhitungkan. Pedogolnya Balikpapan Timur diperhitungkan. Kenapa? Dalam situasi yang hangat seperti kemarin, ada beberapa saudara-saudara kita yang demo di Balikpapan. Mereka punya sekolah, mereka adalah mahasiswa. Mungkin mereka juga punya alasan sehingga mereka turun di jalan. Kita ini juga punya masalah. Kita ini juga punya masalah. Persoalan perut lagi, persoalan pribadi lagi. Tapi alhamdulillah tidak ada yang sampai ke jalanan. Jadi mencari solusi, memecahkan masalah, mendapatkan hasil yang baik, tidak mesti harus turun ke jalan. Buktinya alhamdulillah sudah ada titik terang. Bayangkan itu 50 unit Pak. 50 unit kali berapa juta, sudah ratusan juta itu. Iya kan? Nah, saya enggak mau bicara ratusan juta karena biar selawen dah ada juga aku dapat. Jadi saudara-saudaraku sudah clear persoalan Gunung Bayam. Jadi informasi terakhir bahwa kita sekali lagi saya sampaikan, kita dapat 50 unit mesin. Ah, itu jaminannya. Saya kemarin tanya Pak Wakil Wali Kota, Pak Wakil, apa Pak jaminannya? Apa Pak yang harus saya sampaikan kepada nelayan? Hanya dibilang saja, hanya di mulut saja. Apa katanya Pak Wakil Wali Kota? Saya jaminannya, cu. Iya kan? Saya jaminannya bersama mereka. Karena Pak Wakil itu rapat muspida ketika itu dihadiri petinggi-petingginya Gunung Bayam, melahirkan yaitu siap membantu 50 unit tahap pertama. Jadi tahap pertama. Oke saudara-saudara, siap menerima? Siap. Apabila masih ada yang tidak dapat, siap menerima? Siap. Siap lega? Siap. Ya, oke. Kenapa saya bilang kita harus serentak, saudara-saudara? Supaya saya tidak mau dengar besok lusa. Saya tidak mau lagi dengar besok. Oh, Pancu saya tidak dapat Gila itu masa dikasih? Dia tidak pernah hadir, dia tidak pernah muncul. Jangan juga begitu panitia. Iya kan? Nah, yang kira-kira rajin, yang kira-kira pertama, saya tidak usah ngomong lah, karena panitia yang lebih tahu. Karena saya tidak tahu bagaimana anggota-anggota di bawah, saya nggak tahu. Jadi nanti yang atur itu adalah koordinator-koordinator kalian. Yang jelas cukup sudah usaha saya menjemput bola, berusaha dengan petinggi-petinggi di sana. Jadi bukan Ancu sendirian. Jadi bukan hanya Ancu yang berjuang di sana, bukan. Banyak orang di belakang saya libatkan saudara-saudara. Tapi dengan cara-cara yang terhormat, yang tidak menyakiti oleh satu pihak manapun. Jadi untuk sementara persoalan Gunung Bayam selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, saya kasih waktu 3 menit. Ada yang mau ditanya silakan, angkat tangan. Ya, ada yang mau ditanya silakan. Ada Pak. Ya, ini pakai Pak ini kan. Enggak apa-apa dekat aja bisa. Pak saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk tahap pertama kita akan mendapatkan 50 mesin. Yang saya ingin tanyakan untuk tahap keduanya kira-kira berapa bulan kemudian? Mungkin itu aja dulu dari saya, Pak. Nanti saya yang tentukan kalau saya sudah jadi presiden. Jadi itu juga pertanyaan, sekali lagi bagus pertanyaannya Pak Fadlan ini. Pak Badan bertanya mewakili kalian semua, ya kan?
Karena saya yakin banyak yang mau bertanya tapi tidak mau malu-malu. Jadi pertanyaannya Pak Fadlan ini mewakili kalian semua. Jadi waktu mereka memutuskan kapan tahap berikutnya, saya sampaikan ini di depan Kapolres, saya sampaikan ini di depan Pak Ketua DPR, disaksikan oleh Kapolsek. Apa kata mereka? Nanti setelah pencoblosan. Saya bilang, saya kejar lagi setelah pencoblosan. Kita bertemu waktu itu di sana hari Jumat ya. Ini besok sudah 3 minggu nih. Jadi saya punya keinginan sebelum 1 bulan ini sudah selesai supaya saya pulang juga ke Sidrap sana. Jadi kalau ada keluarganya tinggal di Sidrap, daerah timur, Kecamatan Pituriawa, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Pituriase, tolong dikabari ke sana. Ini politik, tapi politik di luar Balikpapan. Tolong dikabari keluarga di sana, tolong dikabari saudara-saudara di sana bahwa ada istrinya Pak Ancu di sana, nomor urut 2 dari Partai Demokrat, saudara-saudara. Dari Partai Demokrat, saudara-saudara, nomor urut 2. Nanti oh iya, saya kampanye nih, tapi ini kan di luar daerah, bukan di Balikpapan, ini di Sidrap. Makanya saya bilang semua, saya sudah tolong kita minta tolong sama saya juga minta tolong sama kalian. Betul-betul baru tidak ada juga orang Sidrap di sini. Jadi begitu saudara-saudaraku, yang jelas intinya perkuat tali silaturahmi. Nah, sudah clear. Pertanyaan Pak Fadlan yang pertama, ada yang kedua. Jadi itu tadi jawaban Pak Fadlan katanya kapan tahapan kedua. Jadi saya langsung tanya pada saat mereka memberitahu ke saya, Pak Anco sudah mau turun 50 unit. Saya langsung tanya tahapan keduanya kapan. Dia bilang jawabannya disaksikan sama Pak Kapolsek itu habis pencoblosan, habis pemilihan tahapan kedua. Nah, enggak tahu tahapan saya kejar lagi. Habis pemilihan itu panjang. Nah, kalau gitu Pak, nanti kita bicarakan kembali sama pihak perusahaan. Jadi nanti saya kasih informasi lagi, saudara. Yang jelas kita terima dulu itu dengan ikhlas 50 unit. Mudah-mudahan tidak menimbulkan konflik lah di bawah. Jadi kalau ada konflik di bawah, ini sekali lagi saya sampaikan, kalau ada persoalan di bawah hanya karena tidak dikasih mesin, berarti dia tidak menghargai saya. Dia tidak menghargai usaha saya. Yang kedua, kalau terjadi apa-apa, saya juga tidak mau bantu. Yang namanya uang, yang namanya barang, itu sensitif, saudara-saudara. Sedikit aja kita tidak bisa tahan kesabaran kita, bisa jadi malah petaka. Maka dari itu sabar saudara-saudara. Yang jelas, saya juga mau lihat, terkhusus bagi yang dapat nanti, yang menerima duluan nanti, saya mau lihat. Saya mau lihat sampai di mana persatuannya sama kita, sampai di mana. Ya dah? Makanya saya bilang tadi untuk menghindari penjara itu nanti minta saja sama saya 100.000, tapi jangan langsung semuanya. Mati saya. Nah, nanti saya carikan saudara-saudara kalau tidak ada uang rokok, tapi saya yakin bahwa harga diri kita lebih mahal daripada uang 100.000 itu. Saya yakin sekali saudara-saudara. Jadi yang kedua, kami punya ikhtiar di sana di Sidrap. Ini penting kah? Tidak. Saya saudara-saudara, apabila istri saya menjadi anggota dewan di sana, maka saya agak fokus di sana. Karena target saya ingin calon bupati di Sidrap. Kenapa? Karena di sini karir saya agak lambat. Kenapa saya agak lambat? Pak Wawali itu saya adalah orangnya. Kalau saya maju juga tidak mungkin. Saya cari mati. Pertama, tidak ada jalannya saya untuk maju. Jadi kalaupun saya harus maju, mungkin di kampungnya orang. Karena saya petarung. Dalam dunia politik saya petarung, saudara-saudara. Saya lebih baik bertarung di kandangnya orang daripada di kandang saya. Itu Tanjung Kelor. Suaranya kurang lebih sekitar 1.000. Saya lahir di Tanjung Kelor itu. Di situ ada 8 RT. Kalau saya maju jadi caleg di situ, saya yakin 80% saya bisa dapat. Apalagi kalau saya bucuk juga per kepala. Ya toh? Saya yakin saya bisa dapat 80%, otomatis 800 sudah. Di Gangter ini saya bisa dapat juga kurang lebih sekitar 50%. Saya punya basis di timur ini. Itu kalau saya mau maju jadi caleg. Tapi kenapa?
Kepuasannya Pak Ancu, kepuasan saya apabila saya bertarung di kandangnya orang, lantas saya menang, punya kenikmatan sendiri, saudara-saudara. Tapi kalau saya bertarung di kandangnya orang, saya kalah, saya tidak malu, Ji. Kenapa? Karena kandangnya orang. Ini kandang saya. Tapi kalau saya bertarung di kandang saya kalah, malu saya, saudara-saudara. Kalaupun juga saya menang, saya banyak yang menyakiti saudara-saudara yang lain. Jadi lebih baik saya bertarung di kandang orang saja. Melalui istri saya. Nah, karena kenapa? Masih ada yang lebih baik daripada Ancu di Balikpapan Timur ini. Mereka semua adalah figur-figur terbaik. Mereka semua adalah pemimpin-pemimpin terbaik. Kelas 4 SD, saya sampai berpikir bahwa saya mau bunuh diri. Kenapa mau bunuh diri? Karena susahnya hidupnya orang tua saya. Saya orang yang mulai dilahirkan tidak punya rumah di Tanjung Kelor. Jadi kalau ada orang bertanya, adakah rumahnya Ancu di Manggar? Jangan Ki bertanya begitu. Karena mulai saya dilahirkan, saya memang tidak pernah punya rumah. Kami ngontrak, saudara-saudara. Ngontrak berpuluh-puluh tahun di Tanjung Kelor itu. Sampai detik ini saya tidak punya rumah di situ. Tapi KTP saya sampai detik ini masih KTP Tanjung Kelor. Itu yang harus kita tahu. Jadi jangan, saya bukan siapa-siapa. Kalau saya mau sombong, kalau saya mau pembualan, kalau saya mau menikmati hidup, saya tidak ada di tengah-tengah kita. Untuk apa ini? Kerjaan apa ini? Jama-jama buku yang begini, saudara. Urus dirimu masing-masing. Tidak. Tapi ini karena persaudaraan sehingga saya ada di sini. Bukan karena kepentingan politik, tidak. Persaudaraan. Oh, kalau besok lusa juga saya mengarahkan diriku untuk memilih orang lain. Karena saya ingin orang yang saya pilih itu betul-betul konsisten. Apabila dia tidak bisa kontrak politik dengan saya, dia harus kontrak politik dengan saya. Saya isi, siapkah Anda membackup nelayan? Siapkah Anda membackup kami ketika kami punya persoalan? 1. Siapkah Anda meluangkan waktu dalam bentuk reses, dalam bentuk kunjungan, dalam bentuk silaturahmi? 2. Kalau Anda siap dengan semua itu, tolong ditandatangani. Saya akan sodorkan kertas putih untuk sebuah kontrak politik. Kalau dia siap tanda tangani, saya akan fotokopi semua untuk kita pegang semua. Itu adalah surat sakti kita. Jadi besok lusa mereka jadi anggota dewan, mereka punya bukti, saudara-saudara. Begitu namanya kontrak politik. Bukan di mulut saja, tapi harus mereka tanda tangani kalau mau dapat suara dari Ancu. Dari saya ya, bukan dari kita. Karena kita tentu sudah punya pilihan masing-masing. Jadi tanggal 17 bulan 4 itu adalah hari yang menentukan sejarah. Sejarah presiden kita, sejarah anggota DPR kita, sejarah anggota DPD kita, sejarah anggota DPR provinsi kita, sejarah anggota DPR kota. Jadi satu hari kita mencoblos 5 surat suara, saudara-saudara. Jadi kalau salah pilih bahaya juga. Sembarang kita coblos tidak sah juga suara. Jadi kemungkinan penghitungan suara itu bisa sampai subuh. Penghitungan suara bisa sampai tengah malam. Karena yang paling pertama dihitung suaranya itu adalah 1 presiden, 2 anggota DPR RI, 3 anggota DPD, 4 anggota DPR provinsi, 5 baru DPR Kota Balikpapan. Jadi paling terakhir DPR Kota Balikpapan yang dihitung suaranya. Jadi 5 kertas suara yang harus kita coblos satu hari. Jadi kemungkinan tengah malam ini, sekarang ini belum selesai penghitungan suara, saudara-saudara. Jadi saya sampaikan ini, jangan sampai besok-besok saya sudah tidak di sini, ya kan? Karena nanti saya datang ketika sudah mau penyerahan mesin. Sebagai simbolis pertama, kemungkinan saya yang terima. Atau kalau bukan saya, walaupun saya hadir nanti, saya sorong salah satu nelayan untuk menerima itu. Nah, yang kedua nanti dibagi-bagi, diberikan oleh koordinator-koordinator. Karena yang tahu persoalan di bawah itu bukan Ancu, itu bukan saya, tapi yang tahu persoalan-persoalan di bawah itu adalah koordinator kita. Nah, mereka yang paling tahu kondisi di bawah. Tadi saya hanya nelpon berapa orang aja, siapkan teman. Saya telepon koordinator, itu gunanya koordinator. Jadi giliran mau kumpulkan orang, bukan lagi Ancu satu-satu datangi semua. Saya hanya kasih tahu tadi beberapa koordinator, ada Pak Darwis, ada Pak Sakirang, tolong dikumpulkan lagi teman-teman malam ini. Nah, itu akhirnya terkumpul lagi. Itu gunanya koordinator, saudara-saudara. Jadi saya hanya mohon doa apabila ini semua terrealisasi, apabila ini semua bisa tercapai dengan baik, karena ini sudah 99%, tinggal 1% mami. 1%-nya itu ketika barang ada di tangan kita. Jadi sudah 99%, bukan lagi 45% atau 50%, sudah 99%. Jadi kalau barang sudah nyampe di tangan kita, saudara-saudara, saya hanya minta doanya. Karena kalau saya tidak di sini, berarti saya bertempur di Sidrap. Saya jalan juga di sana bersama tim-tim. Hari ini tim saya lagi ngumpul di sana. Karena berapa hari yang lalu
ada beberapa teman-teman itu kumpulkan saya udang. Ada yang kasih 10 ekor, ada yang kasih setengah kilo, ada yang kasih ini. Ada beberapa teman-teman tadi kasih. Jadi saya kirim ke sana, termasuk Pak Salama nak kasih Kak 15 kilo. Nah, Pak Salama itu nak kasih Kak 15 kilo. Kasih beli. Nah, ya. Jadi saya bawa ke sana itu kurang lebih sekitar hampir 25 kilo ya Kak ya? Ya, sekitar 25 kilo saya kirim kemarin pakai peri. Malam ini dimakan sama tim-timku semua. Dinikmati sama tim-timku di ya, udang yang pedogol. Sama ikan kering. Jadi si apa namanya? Si Cakra kasih Kak ikan kering 25 kilo, gue. Dia kasih saya ikan kering 25 kilo. Ya, jadi bukan persoalan beli atau tidak, walaupun kita bayar pakai uang kalau barangnya tidak ada. Jadi bukan rezeki saya. Karena kemarin seandainya seminggu yang lalu saya kirim itu udang ke sana, masih banjir udang. Tapi karena 3 hari yang lalu udang sudah mulai kurang, tapi alhamdulillah luar biasa. Satu gabus dimakan. Jadi 450 orang timku yang makan udang itu. Itu pun masih dibagi tetangga-tetangga. 20 ekor sama ikan kering. Jadi saya rasa untuk sementara begitu dulu saudara-saudara. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan dalam perjuangan kita sampai akhir tidak ada persoalan apa-apa. Jadi sekali lagi kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin dibicarakan, sampaikan kepada koordinator masing-masing. Nanti koordinator menyampaikan kepada saya. Jadi kita bekerja pakai sistem. Jangan langsung sampaikan kepada saya. Berarti kita tidak menghargai koordinator tak. Jadi sampaikan ke koordinator tak masing-masing. Nanti koordinator sampaikan kepada saya. Ketika ada persoalan-persoalan yang kira-kira masih tidak enak di hati, ya kan? Kenapa saya berbicara begini? Lebih baik kita tidak enak di depan daripada tidak enak di belakang. Lebih baik kita susah di depan daripada susah di belakang. Saya mohon untuk yang terakhir kalinya, tolong jangan dicerita yang aneh-aneh ke teman-teman kita. Tolonglah, itu saya minta saudara. Hargailah saya. Jangan sampai besok lusa kita mau lagi butuh bantuan saya, berpikir mak lagi. Karena persoalan kita ini bukan hanya Gunung Bayam. Kalau tidak salah Balikpapan itu akan membangun jembatan saudara, membangun jalanan yang menghubungkan. Kalau tidak salah mulai dari Manggar itu sampai ke mana itu Pak? Ke Kelandasan ya Pak? Jalan sampai Pulau Togong. Nah, itu otomatis di situ nanti kita menghadapi lagi. Mudah-mudahan itu tidak menjadi halangan buat kita sebagai nelayan. Jadi untuk itu saudara-saudara, bagi yang mau bermalam di sini silakan bermalam. Bagi yang mau